Bener ketagihan sih Mbak. Ya itu harus dikurangi lah, nggak seperti itulah. Nah, kemarin-kemarin udah tak beliin kayak gitu masih ngeyel Mbaknya. Ya udah lebih baik kita pulang aja. Kasihan ibunya Mbak di rumah. Yuk, kita pulang yuk. Oke teman-teman ya, ini ya, alhamdulillah udah ketemu Mbak Vivinya. Kita ajak pulang aja lah. Kasihan ibunya di rumah. Ya pulang yuk. Oke teman-teman ya, untuk kameranya kita off dulu lah. Nah, nanti kita sambung setelah sampai di rumah kalau nanti ketemu ibunya ya teman-teman. Astagfirullah. Bu, assalamualaikum Bu. Astagfirullah. Alhamdulillah. Bu, alhamdulillah sekarang Mbak Vivinya udah ketemu nih, udah kembali. Iya. Ya. Terima kasih. Ya, ini nanti akan saya jelaskan ya Bu ya. Ya udah Mbak Vivinya ini biar masuk kamar dulu pakai baju ini karena cuma pakai apa ini? Apa ini? Selimut, pakai selimut doang, disuruh ke kamar aja dulu biar nanti saya jelaskan Bu ya, biar istirahat dulu Mbak Vivinya ya. Ya udah diantar ke kamar dulu aja. Udah, biar di kamar dulu aja lah. Udah Bu yang Ceritanya udah dicari warganya ketemu, kan sekarang bisa ketemu. ceritanya itu panjang ya Bu ya. Itu tadi itu kenapa warga itu tadi malam nggak bisa menemukan Bu, karena Mbak Vivinya itu di dalam hutan itu dia itu emang cuma duduk dan katanya itu mencari sosok genderuwo gitu loh, dan katanya itu. Tapi kenapa warga nggak menemukan Mbak Vivinya? Karena Mbak Vivi itu waktu di hutan itu ditutup secara gaib gitu loh. Jadi makanya warga itu nggak ada yang bisa melihat Mbak Vivinya. Di mana Mbak Vivinya itu warga nggak bisa melihat. Wong saya aja pas waktu masuk ya Bu ya, itu aja udah tak lewati, itu aja pertamanya nggak melihat kalau Mbak Vivi itu ada di situ. Setelah saya muter-muter di hutan, kembali lagi, ternyata Mbak Vivinya itu ditutup sosok gaib, dan makanya saya bisa membuka gaibnya itu, dan makanya saya bisa melihat Mbak Vivinya. Dan alhamdulillah sebenarnya Mbak Vivinya nggak mau pulang, tapi udah saya bujuk-bujuk dan akhirnya alhamdulillah mau pulang. Terima ya. kasih ya Mas. Ya Bu, sama-sama. Itu tolonglah Bu, nanti Mbak Vivinya dijaga dengan baik, dirawat dengan baik, jangan sampai terulangi lagi seperti ini. Kayaknya Mbak Vivinya itu gimana ya, itu karena kurang agamanya itu kurang kuat lah, harus disuruh berdoa, selalu berdoa, disuruh sholat gitu ya Bu ya. Tolonglah, karena kalau saya lihat itu agama itu kurang, yaitu katanya nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, dan makanya kayak sosok kayak gitu gampang banget mendekati Mbak Vivinya gitu loh Bu. Enggak, ini sebenarnya saya ingin tanya sama Ibu ya, itu Ibu tahu nggak itu masalah genderuwo itu Bu? Dan gini Bu, genderuwonya itu kan sudah saya leburin kemarin. Karena apa? Genderuwonya itu sudah menjelma menjadi suaminya Mbak Vivi, itu katanya sudah selama 1 tahun. Ibu tahu nggak itu permasalahan sama genderuwonya itu, tahu nggak? Saya tanya sama Ibu. Nggak tahu sama sekali. Enggak. Bener. Iya Mas. Dari mana asal usulnya genderuwo Ibu bener-bener nggak tahu? Enggak tahu. Beneran Bu. Saya sendiri juga heran Bu ya, gini ya, kenapa itu genderuwo itu tiba-tiba ada di rumah ini gitu loh Bu. Dan Ibu sampai
nggak mengetahui lah kalau itu gendruwo jelmaane jadi suaminya Mbak Vivi gitu loh. Kok ibu sampai nggak tahu gitu loh. Berarti ibu selama ini juga tanya itu berarti suaminya Mbak Vivi seperti itu. Iya. Iya. Ibu benar-benar nggak tahu. Saya mohonlah sama ibu lah, tolong pengertiannya lah. Kalau ibu benar-benar udah tahu ya nggak apa-apa lah. Ini saya nanti segera pulang lah. Karena saya udah mengantar Mbak Vivi pulang, dan tolonglah nanti dijaga dengan baik. Disuruh apa itu selalu berdoa dan sholat lah. Ibu bener-bener nggak tahu. Saya tanya sekali lagi, ibu bener-bener nggak tahu apa emang bener-bener nggak tahu apa gimana ini? Karena saya gini ya Bu, masih penasaran sebenarnya ini asal usul gendruwo itu dari mana gitu loh. Ya sekarang saya maaf sekali lagi minta maaf ya Mas. Saya mau jujur. Saya kan dulu punya usaha di pasar. Saya pergi ke dukun supaya dagangan saya laku laris kayak teman-temannya. Ibu punya usaha di pasar. Terus saya pergi ke dukun. Pergi ke dukun. Iya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Terus saya dikasih jimat kayak gini Mas. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kan bener kan teman-teman? Apa ini Bu? Saya dikasih jimat kayak gitu, katanya suruh nyimpen. Tapi Ini dari dukunnya iya, kain morini. iya. Tapi ada persyaratannya. Ini ada dari orang dari dukun itu ada persyaratannya. Iya. Persyaratannya yaitu dukunnya kan punya gendruwo. Jimaannya minta itu apa? Ingin menyetubuhi anak saya. Astagfirullahaladzim. Bisa gitu. Astagfirullahaladzim. Saya sanggupin, itu salah saya juga Mas. Astagfirullahaladzim ya Allah, ya Allah. Nah, jadi selama ini emang ibu sebenarnya sudah tahu semuanya masalah gendruwo itu ya. Iya Mas. Berarti itu emang ibu sengaja ya berarti ya itu. Ibu pergi ke dukun supaya warung yang di pasar itu rame dan dukun itu memberi persyaratan seperti ini dan gendruwo itu dan gendruwo itu harus menyetubui anak ibu Vivi. Dan kenapa Vivi itu mau aja karena gendruwonya itu berubah menyerupai suaminya seperti itu ya Allah ya. Nah selama ini ibu di pasar itu rame enggak itu selama itu memakai seperti ini? Ya alhamdulillah ya daripada dulu Mas dengan sekarang. Oh gitu, berarti Iya. selama ibu memakai seperti ini dan memakai persyaratan kayak dukun apa itu gendruwo itu ya, itu udah perjanjian berarti ya Bu itu ya. Iya. Perjanjiannya ya gendruwo itu harus menyetubuhi Vivi gitu ya. Iya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Segini ya Bu ya, mulai sekarang nggak usah lah pakai seperti itu. Ini nanti tetap nanti ini saya akan bakar Bu, akan saya leburin mulai sekarang. Kasihan sekarang gini Bu, ibu bener ya di pasar mulai rame, tapi kan korbannya Mbak Vivinya itu anak ibu sendiri. Nah itu kan kasihan sekali Bu, kasihan sekali Mbak Vivinya seperti itu. Karena apa, Mbak Vivi nggak tahu apa-apa, dikiranya juga suaminya kan gitu. Apalagi gendruwonya itu wah, permintaannya itu menyetubuhi Mbak Vivinya itu sampai satu malam satu hari itu sampai 5 kali, dan akhirnya Mbak Vivinya sampai kemarin itu kesakitan seperti itu loh Bu. Dan udah dibawa ke dokter, nggak ada caranya, kaceknya lah, nggak ada perkembangannya. Kan kasihan itu Mbak Vivinya malah berubah seperti itu. Saya itu kasihan melihat Mbak Vivinya Bu gitu loh. Dan sekarang mulai sekarang ya Bu ya udahlah, nggak usah pakai seperti kayak gini lagi. Ya gendruwonya kemarin udah tak leburin,
mulai sekarang gendruwonya udah nggak ada lagi. Tapi tolong permintaan saya ya Bu, jangan diulangi lagi perbuatan seperti ini. Karena apa Bu, namanya usaha ya Bu ya, rame sepi itu semuanya itu udah takdir, udah ada yang menentukan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ibu gini aja, Ibu selalu berdoalah pada Allah. Kalau pengen rame ya berdoa supaya rame, kan rezeki udah ada yang ngatur ya Bu. Namanya usaha itu ya kadang sepi kadang rame, dan namanya orang usaha kan biasa lah Bu. Namanya rezeki kan udah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting apa, kita jangan selalu meninggalkan sholat, itu aja lah. Minta sama Allah, minta petunjuk supaya rame, ya berdoa minta Allah supaya rame gimana, gitu aja lah. Nanti Allah tetap membukakan kok Bu ya. Iya. Dan gini aja Bu, ini tetap ini saya akan leburkan ya Bu ya. Iya. Ini kan Mbak Vivinya udah istirahat lah, yo tolong nanti dijaga dengan baik, disuruh sholat, suruh berdoa, dan itu nanti disuruh mandi, itu disuruh pakai baju, tolong ditemenin ya Bu ya. Kemarin kontak takutnya itu karena Mbak Vivinya itu kayak masih nggak percaya kalau suaminya itu udah nggak ada itu. Ya nanti selama ini suaminya Mbak Vivi berarti Ibu tahu dong itu. Iya. Masih berhubungan sama Ibu? Masih. Kok maksudnya telepon gitu loh? Ya telepon, kalau telepon saya. Tapi kalau sama Mbak Vivinya nggak pernah? Nggak pernah. Kok Mbak Vivinya sampai nggak tahu gitu loh? Taunya ya gendruwo itu gitu loh. Nggak pernah, kalau telepon sama-sama ya. Berarti teleponnya sama Ibu terus ya? Iya. Gitu. Ya udah gini Bu, ini saya pamit. Tolonglah jangan diulangi lagi. Pokoknya saya tadi udah bilang banyak sama Ibu. Tolong jangan diulangi lagi. Semua rezeki itu udah ada yang ngatur. Iya. Udah ini saya akan ini nanti akan saya bakar di luar aja lah, biar nggak ada lagi terjadi kejadian seperti ini lagi ya Bu ya. Iya. Ya udah saya pamit dulu Bu, ini tak bawa, dan mudah-mudahan Ibu itu warungnya yang ada di pasar itu rame. Pokoknya berdoa aja lah sama yang kuasa. Amin. Ya. Ya udah saya permisi dulu ya Bu ya. Iya Mas. Ya udah. Makasih ya Mas. Iya. Maafin saya. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Begini ya teman-teman ya. Apa ini? Ini kain mori, dan katanya yang ngasih dukun katanya ibunya Vivi tadi, dan ini tetap saya bakar dan akan saya musnahkan lah, supaya biar tidak terjadi apa-apa lagi gitu teman-teman ya. Dan ternyata dibalik semua ini itu ternyata malah punya Vivi sendiri gitu loh teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Jadi Mbak Vivinya itu kasihan sekali. Mbak Vivinya itu cuma korban. Mbak Vivinya nggak tahu apa-apa, tahunya ya itu suaminya gitu loh teman-teman. Dan makanya Mbak Vivi saya juga kasihan lah, yang salah ibunya ternyata. Cuma gara-gara punya warung di pasar pengen rame, dan akhirnya dia itu punya perjanjian sama gendruwo itu teman-teman ya. Jadi ini lebih baik ini kain ini saya bakar lah. Dan kenapa ini saya bawa ke hutan seperti ini, biar leluasa lah teman-teman ya. Ini lebih baik saya bakar aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah ya Allah. Udah terbakar teman-teman ya. Ini astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini udah tak bakar teman-teman ya. Udah tak leburin lah. Itu mungkin lebih baik lah, supaya tidak terjadi apa-apa dengan ibunya Mbak Vivi lagi. Astagfirullah.
masih terbakar teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini semua udah selesai. Dan ternyata dalang dibalik semua itu adalah suaminya Mbak Vivi sendiri. Dia itu punya perjanjian sama Gendruwo itu supaya ramai ya, warung yang ada di pasar itu katanya biar ramai, dan akhirnya dia itu memilih jalur seperti ini gitu loh teman-teman. Dan tapi alhamdulillah lah, mudah-mudahan ibunya Mbak Vivi tidak mengulangi lagi lah perbuatan seperti ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, cukup sekian lah, karena ini banyak tak bakar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila saya banyak kata salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Oke teman-teman ya. Yuk.